sejak konflik yang semakin memanas di Gaza, ribuan anak menjadi korban. Gak cuma secara fisik, tapi juga mental psikis mereka juga kena. UNICEF mencatat bahwa ada banyak anak-anak mengalami kekerasan atau trauma yang diakibatkan oleh kekerasan di sana. Dan cuma itu, mereka juga kehilangan rasa aman. Anak-anak tidur di tengah suara ledakan tanpa tahu apakah besok masih bisa bangun dalam keadaan selamat. Situasi sekarang tuh masih chaos lah ya, dari dulu sampai sekarang. Bahkan anak-anak pun memiliki banyak ketraumaan, entah itu dari kekerasan atau dari hal-hal yang seharusnya gak mereka lihat. Contohnya kayak Bayangin anak-anak belajar dalam kehabisan air bersih gitu kan, dan hidup tanpa ada kejelasan gitu demi masa depan. halo semuanya, selamat datang di Vibecast, tempat di mana 5 perspektif bersatu dalam satu obrolan yang sangat seru. Saya Syahrul sebagai host kalian pada hari ini, dan aku gak sendirian aja nih di sini. Aku ditemani oleh teman-teman aku yang super duper keren pokoknya untuk membahas isu-isu terkini. Langsung aja kita sapa satu persatu kalian. Jaber, halo Jaber. Sehat bro. Alhamdulillah sehat. Masya Allah, sih. Amin. Lanjut ke Freya, sehat Freya. Alhamdulillah, sehat. Lanjut kita ke Paula. Apa kabar Paula? Sehat, senang banget bisa join. Asbi, gimana kabarnya Bi? Sehat. Alhamdulillah. Jadi gini guys, hari ini kita akan membahas mengenai peran UNICEF dalam menangani krisis kemanusiaan yang terjadi di Gaza, terutama pada anak-anaknya. Karena kita berkaitan dengan UNICEF, yang dimana UNICEF ini adalah salah satu organisasi internasional yang melindungi dan mempunyai hak untuk anak-anak di seluruh dunia. Nah, mungkin Freya boleh jelasin terlebih dahulu bagaimana kondisi dan situasi di Gaza sekarang? Boleh banget nih Rul. Jadi sejak konflik yang semakin memanas di Gaza, ribuan anak menjadi korban. Gak cuma secara fisik, tapi juga mental psikis mereka juga kena. Mereka kehilangan rumah, keluarga, bahkan akses ke pendidikan dan kesehatan juga berdampak. Ini benar-benar tragedi kemanusiaan yang sangat memilukan. Ya, dan menurut laporan terakhir banyak fasilitas publik yang hancur total akibat pengeboman di sana ya. Contohnya kayak sekolah, rumah sakit itu hancur total. UNICEF mencatat bahwa ada banyak anak-anak mengalami kekerasan atau trauma yang diakibatkan oleh kekerasan di sana. Oh iya, benar sih. Dan nggak cuma itu, mereka juga kehilangan rasa aman. Anak-anak tidur di tengah suara ledakan tanpa tahu apakah besok masih bisa bangun dalam keadaan selamat. Oh iya, I see. Jadi situasi di Gaza sekarang tuh masih chaos lah ya, dari dulu sampai sekarang. Bahkan anak-anak pun memiliki banyak ketraumaan, entah itu dari kekerasan atau dari hal-hal yang seharusnya gak mereka lihat. Contohnya kayak kejadian tembak-menembak Iya, antara benar. Apalagi yang masih dengan- kecil. Iya, pasti itu mempunyai trauma yang masih sangat dalam. Sedih banget sih. Asli. Lanjut, aku mau bacain fakta cepat mengenai Gaza ya. Ada 4 poin nih. Yang pertama, ada 4 dari 5 anak di Gaza butuh bantuan psikososial. Dan yang kedua, 80% populasi Gaza hidup dalam kemiskinan ekstrim. Yang ketiga, rata-rata hanya ada 2 jam listrik per hari, bayangnya. Kalau aku sih gak sanggup ya Iya, Rul. nggak sanggup, Beb. Gelap banget sih. Kalau kuota habis, Ya gimana ya? Nggak kebayang pokoknya, Parah sih, kita harus bener ya. banyakin bersyukur. Dan yang terakhir, lebih dari 50% sekolah di Gaza tidak berfungsi. Bayangin anak-anak belajar dalam kehabisan air bersih gitu kan, dan hidup tanpa ada kejelasan gitu demi masa depan. Ini bukan sekedar konflik sebenarnya, ini untuk menyuarakan suara kemanusiaan. Asli Ber, dalam banget kamu Ber. Nah, langsung ke deep banget loh ya. Langsung aja ke pertanyaan utama ya. Apa aja sih peran UNICEF di sana? Paula mungkin bisa jelasin? boleh. Nah, sebelum kita jelasin dulu ke teman-teman yang mungkin belum tahu apa sih UNICEF itu. Jadi UNICEF itu United Nations International Children's Emergency Fund adalah lembaga PBB yang fokus pada perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak di seluruh dunia. Ini didirikan pada tahun 1946. UNICEF bekerja di lebih dari 190 negara untuk menyediakan bantuan kemanusiaan, pendidikan, kesehatan, gizi, dan perlindungan bagi anak-anak, terutama di wilayah yang terkena krisis atau konflik. Nah, UNICEF ini berperan besar banget nih di Gaza. Mereka ngirim bantuan kemanusiaan seperti air bersih, makanan bergizi, dan perlengkapan kesehatan. Selain itu, mereka juga bikin ruang aman untuk anak bermain dan belajar. Mereka punya child friendly space buat bantu anak-anak sembuh dari trauma mereka.
Oh iya, dan jangan lupa UNICEF juga bekerjasama dengan organisasi lokal yang memastikan bahwa kebutuhan dari donatur terpenuhi ke tangan yang tepat. Dan jangan lupa kampanye global buat ngumpulin dana dan dukungan internasional agar anak-anak Gaza tetap punya harapan untuk hidup. Yang bikin seru ya Ber, meski situasinya chaos, tim UNICEF tetap bertahan di lapangan. Mereka nggak cuma kirim barang, tapi juga hadir langsung untuk kasih perlindungan psikologis buat anak-anak. Asli sih UNICEF keren Keren banget. banget kan? Asli dari seluruh negara di dunia ini mereka masih bertanggung jawab Betul ya sekali, untuk ya. anak-anak dan hak perlindungan anak-anak di sana terutama di Gaza walaupun situasinya masih chaos ya, peperangan. Iya benar. Asli bertanggung jawab banget. Kita lanjut ke pendapat kalian secara pribadi ya. Apa sih yang bikin kalian tersentuh hatinya mengenai upaya UNICEF ini? Boleh siapa dulu nih? Hasbi Boleh, nggak sih? Boleh, Gasbi. Oke. Buat aku ya, waktu baca laporan tentang anak-anak yang kehilangan seluruh keluarga atau teman-temannya di sana, mereka masih bisa tersenyum karena mereka mendapat tempat aman, itu dilindungi oleh UNICEF. Itu menyentuh hati banget. Nyesek lah kayaknya. Gue pikir kadang kita harus bersyukur. Sama banget Hasbi. Aku juga terharu sih pas lihat video anak-anak di Gaza belajar di tenda darurat. Bahkan dalam kondisi kayak gitu mereka tetap semangat belajar. UNICEF benar-benar sih jadi harapan. Jadi rumah bagi mereka. Benar. Dan ini ngingetin kita kalau konflik itu bukan soal politik doang, tapi nyawa anak-anak yang jadi taruhan. Jadi itu penting buat kita tuh untuk menyuarakan kemanusiaan. Betul banget sih. Yang bisa kita lakuin sekarang minimal adalah ikut menyadarkan kesadaran. Karena kalau dunia diam, anak-anak ini makin menderita. Serius. Kita harus menyuarakan Free Palestine. Iya, betul Harus sekali. itu, harus. Benar-benar. Lanjut kita ke segmen role play kali ya. Nah di role play ini kita bayangin seolah-olah aku adalah salah satu anak yang ada di Gaza yang baru aja kehilangan sekolahnya dan Freya sebagai relawan dari UNICEF. Oke, boleh. Mulai ya Re? Boleh. Kayak gini Re. Bu, kenapa sekolah aku rusak? Aku kan masih pengen belajar. Nah, aku tahu ini tidak mudah, tapi kamu tidak sendiri. Kita bikin tanda belajar, kamu masih tetap bisa baca buku, main dan berdiskusi lagi ya. Sabar ya. Iya, Bu. Wah, itu nyesek banget sih, tapi penting buat kita bayangin kalau kita di posisi mereka gitu. Nyesek banget, aku juga. Tiga sih Ber. Sangat Mau terharu. nangis, udah kuat banget. Lanjut. Nih ngomong-ngomong mengenai relawan UNICEF nih. Kalian tahu gak sih ada yang relawan UNICEF yang bernama Laila? Mungkin Paula tahu? Oke, aku bacain ceritain sedikit lah ya. Ini ada satu relawan nih dari Yordania, namanya itu Laila. Dia tuh udah 3 tahun bantu di Gaza. Padahal dia pernah kehilangan adiknya saat konflik. Tapi dia tetap di garis depan buat bantu anak-anak lain. Keren banget. Ada kutipan Nah, yang Jaga tahu paling nih. bagus Ya. dari Laila ini. Kalau nggak salah nih ya, kalau aku menyerah, siapa lagi yang menemani mereka? Itu kutipan kata-kata paling the best dari Laila Keren sih. sih. Menginspirasi ya, bikin banget inspirasi. Paling banyak manusiawi banget lah. Apresiasi buat Laila di sana. Gitu bos, gitu bos. Jadi Kalian yang masih pengen tahu cerita lanjutannya boleh cari sendiri aja kan. Laila, Laila. pahlawan terdepan. Laila ini jadi inspiratif banget. Benar, ya. Relawan terbaik di UNICEF. Iya. Terus Selanjutnya kita kan udah lihat nih berapa pentingnya peran UNICEF. Terus sebagai warga biasa nih kita nih, apa yang bisa kita lakuin sih? Ber, boleh Ber? Mungkin dari gue dulu nih ya, dari saya dulu nih ya. Oke, boleh. Mungkin kita bisa lewat donasi dari lembaga-lembaga ya kayak resmi atau lembaga-lembaga yang mendukung organisasi kemanusiaan lain. Terus kita juga harus bantu edukasi lah tentang di sekitar kita tentang situasi di sana di Gaza itu. Banyak yang belum tahu, bahkan yang tinggal di dekat kita itu belum tahu. Dan jangan remehkan kekuatan sosial media guys. Satu postingan bisa membuka mata ribuan orang. Yap, betul banget. Spread awareness dan jangan ragu bersuara buat kemanusiaan ya. That's right. Oke. Berarti kita juga kan di media sosial selalu ada galangan dana lah ya.
atau enggak open donasi entah itu dari baju, barang-barang atau enggak berupa uang. Iya, Nah, benar. terus itu juga kita kan di media sosial juga karena kita itu hidup di zaman teknologi, bagaimana kita harus memviralkan sesuatu hal terlebih dahulu baru dilakukan. Tindak lanjut Iya, nih. kayak kata-katanya itu no viral no action. Benar-benar sih. Asli, bener nggak? Terima kasih sudah Mengerikan. Nah itu harus kita lakuin sih. Nah kita masuk ke segmen Q&A imajinatif nih. Jadi sekarang ada pertanyaan imajinatif nih. Seolah-olah aku tuh jadi pendengar. Nah pertanyaan kayak gini. Kenapa sih kita harus peduli sama Gaza? Kan jauh banget dari sini. Coba dari siapa? Nabi kasih. Oh ya, anak kemanusiaan gak kenal batas negara ya. Anak-anak tetap anak-anak dimanapun mereka berada. Dan kalau kita diam aja, itu artinya kita setuju sama ketidakadilan. Langsung ke kaitan dengan hak anak ya. Ngomong-ngomong, kalian tahu gak UNICEF ini adalah salah satu dasarnya adalah konvensi hak dan anak dari PBB. Gimana, Rek? Ya Nirul, ada 4 prinsip utama nih ya. Jadi yang pertama itu ada non-diskriminasi, yang kedua ada kepentingan terbaik buat anak, yang ketiga ada hak hidup dan perkembangan, dan yang terakhir ada menghormati pandangan anak. Sayangnya semua itu dilanggar di Gaza. Dan makanya lagi kita tuh intinya harus penting menyuarakan suara ini agar anak-anak di sana punya harapan hidup yang lebih panjang. Kita harus berusaha untuk mendapatkan ketenangan bagi anak-anak. Iya, itu sayang banget sih kalau emang itu Benar, karena aku juga sempat mikir ya kalau aku di posisi mereka, mungkin aku nggak akan sekuat mereka sih. Asli apalagi aku juga ini menjadi pengingat besar di reminder buat kita semua ya untuk selalu bersyukur dan tentunya nggak ngeremehin kenyamanan yang kita punya saat ini. Best lah. Mungkin Hasbi ada pesan nggak gitu buat generasi muda ya gajah gitu? Sebagai Gen Z. Ya, betul. Kalau menurut pandangan aku ya, anak-anak di sana itu sangat luar biasa. Mereka dunia mungkin nggak adil, tapi jangan pernah bermimpi. Ya, benar banget sih. Dan aku juga kalian tuh berhak bahagia, berhak tertawa, dan suatu saat itu dunia pasti akan berubah. Kami mungkin jauh, tapi kami dengar cerita kalian. Jadi jangan anggap diri kalian sendiri. Betul banget, terus kuat ya. Harapan kalian adalah inspirasi buat kami semua. Semangat terus untuk anak-anak di Gaza sana karena ini anak-anak yang masih memerlukan kebahagiaan, ketenangan dan juga apa ya anak-anak tuh masih harus bermain-main, bukan ditertekan dengan situasi yang ada. Iya, iya Benar sih. sekali sih. Aku setuju. Lanjut kita mungkin diskusi kita hari ini sangat keren banget pokoknya. Juga diskusi kali ini penuh makna banget buat kita semua agar lebih bersyukur, agar lebih terbuka pandangannya mengenai anak-anak di Gaza sana. Semoga Vibecast ini bisa membukakan mata dan hati kalian untuk lebih solidaritas dan juga care terhadap anak-anak di Gaza sana. Setuju, semoga mereka dapat masa depan yang baik di sana. Dan semoga UNICEF terus bisa menjalankan misinya walaupun tantangannya besar. Jangan lupa suara kita penting, walau kecil, kalau bersama dampaknya lebih besar. Terus jaga empati Dan kemanusiaan ya teman-teman. Hashtag Free Palestine. Free Palestine. Palestine. Ini dulu Free Palestine. Free Palestine ya. Oke, mungkin itu dia Vibecast episode kali ini. Semoga apa yang telah kita sampaikan menjadi manfaat dan membukakan mata hati kalian, terutama untuk anak-anak di Gaza. Jangan lupa like, comment, subscribe. Apalagi nih ada Share ke kata-kata terakhir. teman-teman. Ya, Share ke teman-teman kalian. dan Jangan lupa repost. ya betul share ya Oke. agar mereka peka akan keadaan di Gaza. Link donasi ada di UNICEF. Iya, betul sekali. Oke, kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Sampai jumpa dan terima kasih. Bye. Bye.